بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني وأخواتي في الدين hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita semua berbagai nikmat dan karunia-Nya. Di antara nikmat yang wajib untuk kita syukuri dan semua nikmat wajib untuk kita syukuri adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Dua kenikmatan yang terbesar yang dimiliki oleh seorang hamba di muka bumi ini, yang termahal dan yang tertinggi, yang tidak semua orang merasakannya. Karena ini adalah modal utama seorang hamba bisa masuk surga dan selamat dari neraka. Modal utama seorang hamba berjumpa dengan Rabbnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah taqwa. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah mengatakan wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah modal akan keselamatan masing-masing, tonggak penentu keselamatan masing-masing di antara kita semua. Ya, makanya jangan sampai kita kotori nikmat ini, nikmat iman dan Islam, dengan hal-hal yang bisa mengotorinya, menodainya, bahkan bisa melenyapkannya dari noda syirik, dari noda bid'ah, dari noda maksiat, khurafat dan lain sebagainya. Ya, karena kalau ini rusak, maka rusak juga keselamatan masing-masing di antara kita semua. Ibarat pedagang adalah ini bagian dari modal. Ya, kalau tidak mendapatkan untung, maka minimal modal bisa kembali. Kalau tidak, dikatakan sebagai rugi. Ini ayyuhal ikhwah yang wajib untuk kita pertahankan sampai kata Allah, sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yakin, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya kematian. Jadi selama kita masih di dunia ini, maka kita jaga al-iman dan Islam, karena itu modal utama bisa masuk surga. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, ketahuilah di dunia ini ada sebuah nikmat yang mana nikmat tersebut setara dengan nikmat surga. Nikmat tersebut adalah nikmat al-iman dan Islam. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, barang siapa yang tidak merasakan surga Allah di dunia, dia tidak akan merasakan surga Allah di akhirat. Ketahuilah, surga Allah di dunia itu adalah al-iman, manisnya iman dan manisnya Islam. Ya, kemudian juga ya nikmat yang lainnya, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga dengan izin Allah Azza wa Jal kita bisa berkumpul lagi, kita bisa bertatap muka lagi di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama.
Ya, mudah-mudahan ini adalah pertanda kebaikan yang Allah inginkan kepada kita semua. Allahumma amin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan fahamkan urusan agamanya. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih membahas dari kitab Al-Usulu Thalathah, 3 pondasi utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Ya, yang wajib diketahui oleh seorang muslim kemudian diamalkan. Yang wajib diketahui oleh seorang muslim artinya seorang muslim tidak boleh jahil dalam perkara ini. Tidak boleh tidak tahu dalam permasalahan ini. Jika tidak tahu maka ada yang cacat dari agamanya. Ada yang tidak pantas untuk diselipkan kepada dirinya. Karena ini adalah suatu yang harus diwajibkan bagi seorang hamba, ya, tatkala dia beragama. Ya, ini usul thalatha, 3 pondasi utama, ya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita memasuki pondasi yang ketiga dari 3 pondasi yang ada. Kita telah membahas pondasi yang pertama dan juga kita telah membahas pondasi yang kedua hampir 4 tahun, ya, dengan dipotongnya berbagai macam liburan dan event-event, belum lagi dengan pandemi sebelumnya. Sehingga mungkin qadarullah, ini semuanya qadarullah wa ma syaa fa'al. Jika tidak ada pandemi mungkin sudah selesai kitab ini, tapi semuanya ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-aslu tsalits, kita memasuki pondasi yang ketiga yang wajib bagi setiap muslim untuk, ya, mengetahuinya, mengenalinya, mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Adalah ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bagian yang wajib bagi setiap muslim untuk mengetahuinya. Ya, apalagi kitab ini berjalan di atas 3 pondasi. Kalau kita pernah mengingat-ingat, kenapa muallif ini menulis 3 pondasi? Ini berkaitan atau berangkat dari hadis yang mana seorang muslim atau manusia secara umum akan ditanya di alam kuburnya tentang apa? 3 perkara. Ya, tentang 3 perkara. Perkara tentang siapa? Tentang Rabbnya. Ya, akan ditanya tentang Rabbnya, man rabbuka. Kemudian yang kedua akan ditanya tentang madinuka, apa agamamu. Kemudian yang ketiga tentang nabinya, manir rajulil ladzi bu'itsa fikum. Siapakah orang yang diutus kepada kalian? Ini ayyuhal ikhwah, kitab ini berjalan dengan 3 pertanyaan yang dilontarkan 2 malaikat kepada, ya, penghuni kubur, kepada mayit yang baru dikuburkan. Maka apabila dia bisa menjawabnya, faqad aflaha wa anjah, maka dia telah berhasil dan sukses. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama ba'dahu aisar. Maka setelahnya itu mudah. Apabila dia tidak bisa menjawabnya, maka fama ba'dahu asyad. Maka setelahnya itu dia lebih mengerikan lagi, sulit untuk mendapatkan kenikmatan. Ya, jadi al-qabr, ya, pernah kita singgung berapa kali di sini bahwasanya al-qabr adalah awalu manazilil akhirah. Bahwasanya alam barzah, alam kubur adalah pintu gerbang menuju akhirat. Ya, pintu gerbang menuju akhirat. Fa in lam yanju fa in naja fama ba'dahu aisar. Kalau dia berhasil mendapatkan cobaan di situ, mendapatkan fitnah di situ, fitnah di sini adalah pertanyaan malaikat kepada mayit 3 perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama ba'dahu aisar. Maka setelahnya itu lebih mudah.
ya, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Wa illam yanju, dan apabila dia tidak berhasil, ya tidak bisa menjawabnya, baru ditaruh di alam kubur sudah diazab, wal iyadzubillah, kata Nabi, fama ba'dahu asyad. Maka yang setelahnya itu adalah lebih mengerikan dan lebih sulit. Sehingga dari sini kita bisa tahu ayyuhal ikhwah, salah kalau orang mengatakan ya bahwasanya kuburan adalah tempat peristirahatan terakhir. Ini adalah salah kaprah. Ini tidak sesuai dengan akidah yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Justru kuburan adalah singgahan pertama mayit itu diuji setelah kematiannya. Diuji, diberikan ujian, diberikan cobaan berupa pertanyaan. Ya, di situ ada nikmat kubur, di situ ada azab kubur. Ya, jadi bukan tempat peristirahatan terakhir. Ya, ini salah kaprah. Ini berasal dari ya orang-orang kafir yang tidak meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Makanya mereka mengatakan rest in peace, ya, istirahat penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Kemudian diartikan menjadi bahasa Indonesia tempat peristirahatan terakhir, dan ini salah. Tidak boleh seorang muslim yang beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir mengatakan demikian. Tempat peristirahatan terakhir bagi seorang muslim adalah tatkala kakinya menginjakkan ke dalam surga. Tatkala pertama kali kakinya menginjakkan diri ke dalam surga, maka itulah tempat peristirahatan terakhir. Karena disitulah terdapat kenikmatan, ya, kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan disebutkan bahwasannya ahlu surga itu tidak mendapatkan hal-hal yang melelahkan. Mungkin diantaranya juga tidur. Kenapa? Semuanya berisikan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Jadi ya, ini salah ucapan orang yang mengatakan bahwa al-qabr adalah tempat peristirahatan terakhir. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allahu wa iyyakum. Jadi ayyuhal ikhwah, kita berangkat dari kitab ini bahwasannya penyusun kitab itu mengambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, menjelaskan tentang 3 pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat kepada mayit. Tentang pondasi pertama, yang dijadikan pondasi pertama, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Seorang muslim wajib mengenal tentang Rabbnya. Telah kita sebutkan panjang lebar masalah ini. Kemudian pondasi yang kedua tentang madinuk. Apa agamamu? Tentang Islam, ma ma'anal Islam, apa saja syarat-syaratnya, bagaimana seorang bisa dikatakan sebagai muslim, bagaimana seorang dikatakan sebagai mukmin, sampai ke derajat yang paling terakhir adalah tatkala seorang hamba mengaplikasikan iman dan Islamnya sampai akan muncul darajatul ihsan, sampai darajah al-ihsan, sehingga dia layak untuk disebut sebagai al-muhsin, orang yang berbuat baik. Itu diakibatkan tentang kualitas iman dan Islamnya. Baru setelah itu penyusun kitab menggiring kita untuk mengenali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuai dengan hadis tentang kuburan tadi. Makanya kata para ulama mengatakan, barang siapa yang mempelajari kitab ini, kitab Al-Usulu Tsalatsa, kemudian ia mengamalkan isi kandungan dari kitab ini, karena semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Semuanya dari qala Allah wa qala Rasul. Semuanya menjelaskan tentang 3 poin: Allah, agama, dan Rasulnya SAW. Barang siapa yang mengenalinya, ya, kita nggak ngomong barang siapa yang mempelajari kitab ini, kita ganti kalimatnya. Barang siapa yang mengenali 3 poin ini, kemudian ia amalkan, baik secara i'tiqad, keyakinan, baik secara amalan, maka dia layak untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kuburnya nanti. Karena kita mungkin bisa menjawab tatkala kita di atas bumi,
Tapi tatkala di bawah bumi, kita belum tentu bisa menjawabnya. Karena itu sesuai dengan amal salehnya dia di dunia. Karena bekal kita bukanlah uang, bukanlah harta. Sebagaimana tatkala kita berada di atas bumi ini, di atas tanah ini. Tapi bekal kita nanti, tatkala kita berada di bawah tanah, di bawah bumi, adalah amal saleh kita yang menemani kita, sehingga seseorang bisa menjawab atau tidak tergantung dari amal saleh dia di dunia. Makanya lihat orang munafik yang mana mengaku-ngaku sebagai muslim, padahal dia menyembunyikan kekafiran. Apa jawabannya? Apa jawaban mereka? Tatkala dikatakan man rabbuk, siapa Rabbmu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Wa ma nabiyuk, dan siapa nabimu? Apa jawaban orang munafik tadi? Padahal orang ini tahu di dunia, bahkan mengenal Rasul dengan baik, bahkan bisa hidup dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata orang ini? Orang yang sengsara ini, ha la adri, sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu. Aku pernah mendengar ucapan ini ketika di dunia dan aku ikut-ikutan. Aku pernah mendengar jawaban ini ketika aku masih di dunia, mendengar ucapan manusia tentang ini dan aku ikut-ikutan saja. Sehingga dia tidak bisa menjawab. Menunjukkan ayyuhal ikhwah, atau para ulama mengomentari hadis ini bahwa seseorang bisa menjawab pertanyaan alam kubur dengan iman dan Islam serta amal salehnya, bukan karena pengetahuannya. Menunjukkan ayyuhal ikhwah bahwasannya ilmu akidah, ilmu keyakinan itu harus dipelajari dengan dalil-dalilnya, bukan taklid, kata orang dan katanya, kata ustadz katanya. Lah, mungkin kalau Anda belajar fikih, iya boleh taklid. Pertama kali belajar, ya katanya ini boleh kalau kita belum tahu dalilnya. Tapi akidah lah, akidah tidak, harus kita mempelajarinya. Walaupun gak hafal dalil, minimal kita tahu dalilnya mengatakan demikian. Kenapa? Karena akidah harus berasal dari keyakinan, bukan katanya dan katanya. Itulah yang membedakan antara akidah Islam dengan akidah yang selain Islam. Makanya antum perhatikan khurafat yang terjadi di sekeliling kita, di masyarakat. Apa kata mereka ketika menjelaskan masalah khurafat, masalah keyakinan-keyakinan yang batil? Apa kata mereka? Konon katanya, kata orang dulu sepertinya seperti ini, diceritakan demikian, nggak ada sumbernya. Berbeda dengan akidah Islam yang dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh mengatakan konon katanya. Karena ini adalah keyakinan, dan keyakinan bersumbernya di hati dan harus mengakar kuat. Sehingga tatkala Anda ditanya nanti di alam kubur, mudah-mudahan Anda bisa menjawabnya. Makanya orang munafik tadi diberi bocoran sama malaikat. Ya, manir rajulil ladzi bu'itsa fiikum? Siapakah seseorang yang diutus kepada kalian? Apakah dia Muhammad? Malaikat memberikan bocorannya. Lihat, memberikan bocorannya. Apakah dia Muhammad? Dengan suara yang ngebentak, dengan suara yang keras. Ya, maka orang tersebut tetap tidak bisa menjawab. Ha la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu. Aku pernah mendengar ucapan ini di dunia dan aku ikut-ikutan. Lihat, dan aku ikut-ikutan. Jadi dalam perkara agama, wabil khusus perkara keyakinan, itu tidak boleh ikut-ikutan. Harus kita pelajari. Berdari sumbernya dari wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Baru kita yakini, baru kita imani. Dan begitu seterusnya dalam perkara agama. Maka dengan itu seorang akan sukses. Ya, berarti kita tahu ayyuhal ikhwah, kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla lewat malaikatnya tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Dan kita tidak bisa menjawabnya kecuali seberapa besar amal kita, amal saleh kita, ya, yang bisa menjawabnya. Tentunya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kata para ulama mengomentari masalah ini bahwa keselamatan seseorang bergantung terhadap pengikutan dia, amalan dia terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak kenal, tidak tahu wajah Nabi secara langsung dilihat oleh mata, tapi kita bisa mengenali beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dari goresan tinta-tinta ulama yang mana mereka tahu, jauh lebih tahu tentang kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita harus mempelajari tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harus mengetahui tentang ajaran-ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sekedar mengenalnya, menjadikannya sebagai ilmu, tapi jauh lebih dari itu. Kita harus mengamalkannya, mengamalkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu kita bisa menjawab. Lihat munafik tadi mengenal Nabi, bahkan bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah SAW ketika di dunia. Tapi lihat, karena amal salehnya nol, bahkan orang ini adalah orang yang buruk, habis, yang memberikan makar kepada kaum muslimin, sehingga dia tidak bisa menjawabnya. Jadi ayyuhal ikhwah, wajib bagi kita mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah Nabi kita, karena beliau adalah panutan kita. Makanya di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan ma'rifatu nabiyikum, mengenalilah nabi kalian. Lihat, tidak langsung mengenal Muhammad, tapi mengenalilah nabi kalian, menunjukkan di situ ada unsur kewajiban bagi kita, karena dia nabi dan itu nabi diutus kepada kita, maka wajib kita sebagai pemeluknya untuk mengenal nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita mengenal anak-anak kita, sebagaimana kita tahu anak-anak kita lahirnya kapan, ya, namanya siapa, kriterianya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Itu yang harus kita ketahui terhadap Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekali lagi, ya, keberhasilan kita, keberuntungan kita, keselamatan kita di dunia dan di akhirat tergantung pengikutan kita terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khonifiddin, azani Allahu wa iyyakum. Mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Bahkan tidak ada nikmat yang terbesar setelah nikmat iman dan nikmat Islam, setelah kita mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka benar perkataan pepatah bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Kita mungkin kalau ketemu sama orang yang tidak kenal kita, mungkin acuh tak acuh. Kenapa? Kita nggak kenal sama orang tersebut, atau kenalnya hanya sebatas kenal saja, tapi tidak orang dekat. Berbeda tatkala Anda bertemu di jalan dengan orang yang dekat. Salamnya juga berbeda, penghormatannya juga berbeda. Ya, mungkin ketemu tidak hanya sekedar salaman, tidak hanya sekedar mengucapkan salam, bahkan bisa berpelukan. Kenapa? Karena Anda mengenalnya dengan baik. Maka akan tumbuh rasa cinta dan mawaddah, rasa kasih sayang sesama orang yang kenal, berbeda dengan orang yang tidak kenal. Maka akan tumbuh rasa acuh tak acuh, dan itu manusiawi. Begitu juga dengan kita ayyuhal ikhwah. Apalagi ini menyangkut tentang keselamatan kita, tentang panutan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi kita untuk mengenalinya, mengenali kehidupannya, mengenali namanya, mengenali nasabnya, mengenali keluarganya, mengenali jalan hidupnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenali bagaimana perjuangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mempertahankan Islam ini agar Islam ini bisa mengetuk rumah kita masing-masing,
sehingga Anda bisa memeluknya dalam keadaan aman dan tentram serta damai. Tidak ada nyawa taruhannya, tidak ada darah yang ditumpahkan. Maka tatkala kita benar-benar memahami apa yang dirasakan Nabi SAW dari sirahnya, maka akan tumbuh rasa cinta yang luar biasa kepada Nabi SAW. Kalau orang sudah cinta kepada seseorang, pasti apapun akan ia korbankan. Pasti apapun akan ia berikan. Kenapa? Karena dia cinta. Karena dia menjadikannya sebagai idola. Apapun akan diikuti. Makanya antum perhatikan orang yang ngefans sama pemain bola, bagaimana perilakunya? Rambutnya diikuti, ya, bajunya diikuti, cara jalannya diikuti, ya, cara nendangnya pun diikuti. Bagaimana bahkan selebrasi ketika dia mencetak gol juga diikuti, makanannya diikuti, minumannya apa nih favorit, semuanya diikuti. Kenapa? Karena dia menjadikan orang tersebut sebagai suri toladannya. Maka itu sudah menjadi satu paket. Orang yang suka sama seseorang pasti akan mengikuti jalan hidupnya. Nah, kita dituntut untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus tahu beliau agar semakin cinta kita berbuah yang baik. Bukan hanya sekedar klaim. Kami mencintai Nabi, kami mencintai Nabi, kami mencintai Nabi. Tapi disuruh, diperintahkan untuk mengamalkan amalannya orang yang paling jauh mengamalkannya. Berarti selama ini adalah omongannya tidaklah benar. Hanyalah manis di bibir. Ya, disuruh sholat berjamaah, tidak mau. Disuruh memanjangkan jenggot karena Nabi memanjangkan jenggot, gak mau. Disuruh mengangkat kainnya di atas mata kaki, nggak mau. Kenapa? Berarti ada yang salah dari pengakuan dia terhadap mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekedar contoh beberapa poin yang kita sebutkan tadi. Dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah banyak. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sangatlah banyak dan kita belum tentu bisa melaksanakannya. Tapi sebagaimana yang disebutkan oleh pepatah Arab bahwasannya ya, jika Anda tidak bisa seperti mereka, minimal Anda menyerupai. Illam takunu mithlahum fatashabbahu inna tashabbuha bil qirami falahu. Jika engkau tidak seperti mereka, dan kita memang tidak seperti para sahabat, jauh, gak bakal bisa sama. Tapi kata para ulama, illam takunu mithlahum fatashabbahu. Jika engkau tidak sama dengan mereka, maka nyerempet dikit lah. Kenapa? Inna tashabbuha bil kirami falahu. Sesungguhnya menyerupai orang yang kiram, mulia, itu adalah sebuah keberuntungan. Berarti sebaliknya, menyerupai orang-orang yang hina, maka itu adalah kesengsaraan. Makanya sungguh sangat miris tatkala melihat seorang muslim yang mengidolakan orang-orang yang gak benar, yang kehidupannya jauh dari norma agama, orang-orang dari kalangan orang-orang fasik, dari kalangan orang-orang kafir, ya, yang jauh dari agama, mereka tiru. Ya, gaya hidup mereka pun ia tiru. Orang barat mengadakan pestanya dengan standing party, kitanya pun ikut-ikutan. Orang kafir minumnya dengan tangan kiri, kita pun ikut-ikutan sebagai kekinian. Dan lain sebagainya yang dijadikan patokan mereka. Tatkala seorang muslim diperintahkan untuk memanjangkan jenggot, tidak mau. Tapi giliran orang barat, orang kafir memanjangkan jenggotnya, maka dia ikut-ikutan. Jadi sekali lagi, di mana letak kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Taib ikhwani fid din, azzani Allahu wa iyyakum. Mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, itu tatadamman khamsata umur. Mengenali Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 5 poin. Mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 5 poin. Tentunya membahas mengenal Rasulullah SAW ini waktunya tidaklah sedikit, harus panjang ini. Bahkan bisa dijadikan sebagai daurah yang intensif 1 minggu. Ya, ini cuman antara maghrib dengan isya, makanya kita sebutkan ringkasan-ringkasannya saja. Wa illa kami nasihatkan antum semua untuk membaca tentang kisah perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terkenalnya yang sudah menjadi bahasa Indonesia, ada karya ulama India yang belum lama meninggal, Syekh Mubarak Furi. Ya, Syekh Mubarak Furi, ya, itu termasuk di antara kitab yang bagus yang menjelaskan tentang sirah Nabi, perjalanan Nabi SAW. Karena di dunia ini tidak ada perjalanan kehidupan seseorang yang tertulis dari lahirnya sampai wafatnya secara detail, bahkan perkataan-perkataannya sampai tertulis, kecuali hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajarannya, kehidupannya penuh dengan pelajaran. Ya, pelajaran yang berharga yang bisa kita jadikan sebagai motivasi hidup, jalan dan prinsip hidup. Berapa banyak orang kafir yang masuk Islam tatkala membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum masuk Islam pun mereka meneteskan air matanya dikarenakan terharu terhadap apa yang diderita oleh Nabi SAW mengemban risalah ini. Sampai risalah ini bisa sampai kepada kita semua dengan aman, dengan damai, tanpa ada pertumpahan darah sedikit pun. Maka nasihat kami, dan ini saya tujukan kepada diri saya pribadi dan kepada para hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, luangkanlah waktu untuk membaca, mempelajari dan mentadabburi tentang perjalanan manusia yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Manusia yang terbaik yang ada di kolom langit dan di bumi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sirahnya, perjalanannya penuh dengan keharuman yang bisa kita ambil, kita petik dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan orang kafir, bagaimana beliau bermuamalah dengan orang munafik, bagaimana beliau bermuamalah dengan para istrinya Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau bermuamalah dengan para sahabatnya ketika berdakwah, ketika diusir dari Makkah, ketika keluarganya di lockdown, diboikot oleh kaum Quraisy, sampai disebutkan bahwasannya Bani Hashim ini memakan dedaunan karena hampir 1 bulan lebih, ya, mereka diboikot oleh orang-orang Quraisy. Bagaimana orang-orang Quraisy, musuh-musuh Islam, ya, melakukan makar agar bisa membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana pembelaan paman beliau Abu Talib, ya, yang membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan keluarga-keluarga beliau? Bagaimana pengorbanan tatkala beliau berdakwah ke kota Taif yang jaraknya 200 kilo dari kota Mekah, ya, meminta suaka, ya, tatkala orang-orang kafir Quraisy sangat geram, bahkan sangat meningkatkan gangguan dan siksaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka minta suaka. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam minta suaka kepada penduduk Taif. Apa yang terjadi? Yang terjadi malah jauh gangguan yang didapati Nabi SAW dari penduduk Taif itu lebih berat 2 kali lipat, bahkan lebih daripada penduduk Makkah. Sampai-sampai disebutkan sampai seluruh manusia dari penduduk Taif itu semuanya berdiri menjadi 2 saf, bukan dalam rangka untuk menyambut beliau, tapi dalam rangka untuk membantai beliau. Sampai-sampai disebutkan anak kecil pun itu ikut melempari beliau dengan kotoran dan batu. Malaikat geram, penunggu gunung geram, sampai turun kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya Muhammad, saya ini adalah malakul jibal, malaikat yang penunggu gunung. Jika engkau mau, sekiranya engkau mau, saya balikkan 2 gunung ini kepada penduduk Taif, saya lakukan. Tapi apa yang terjadi? Bagaimana Nabi SAW bersabar? Hilmnya Nabi SAW, sabarnya Nabi SAW. La, tidak. Bal arjullah azza wa jal an yukhrija min aslabihim man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Bahkan saya berharap pada Allah azza wa jal agar kiranya mengeluarkan dari anak keturunan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allahu akbar. Sampai malaikat pun bengong terhadap kesabaran Nabi SAW. Sampai bingung malaikat. Padahal malaikat itu sangat geram tatkala penduduk Taif itu semuanya membantai Nabi SAW. Dan Allah ijabah doa beliau SAW. Tatkala beliau meninggal, irtaddatil Arab. Arab semuanya murtad. Bangsa Arab semuanya murtad kecuali 3 kota. Madinah, Mekah, dan Taif. Allahu akbar. Ini diantara bentuk kesabaran Nabi SAW dalam berdakwah, dalam menghadapi kaumnya. Tidak seperti nabi-nabi sebelumnya, tatkala dizalimi, tatkala dibantai oleh kaumnya, langsung berdoa kepada Allah, Ya Rabbi, binasakanlah kaumku, binasakanlah kaumku. Tapi Nabi SAW tidak sama dengan mereka. Nabi bersabar karena Nabi mencintai kaumnya. Karena Nabi SAW mencintai umatnya. Karena Nabi SAW menginginkan umatnya selamat, tidak menginginkan binasa. Tapi apa yang terjadi dari kita semua, dari umatnya SAW, kita menginginkan, ya, kita terkadang acuh tak acuh terhadap ajaran agama yang dibawa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayyuhal ikhwah, penting sekali kita mempelajari sirah Nabi SAW karena akan melembutkan hati. Yang tadinya keras akan menjadi lembut. Bahkan terkadang akan meneteskan air mata bagaimana pengorbanan Nabi SAW kepada umatnya agar risalah Islam ini sampai kepada manusia secara keseluruhan. Tapi kita break sebentar untuk mendengarkan azan kumandang Isya. Taib ikhwani wa akhwati fid din hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi membahas tentang mengenal Nabi SAW ini waktunya sangatlah panjang. Ya, maka waktunya sangat panjang, tidak tidaklah cukup kalau kita membahas hanya 1 jam saja, ya. Tapi sebagaimana perkataan Arab mengatakan ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Kalau tidak semuanya kena, ya, maka yang sebagian ini jangan ditinggalkan. Maka kita sebutkan beberapa poin yang dengannya seorang mukmin bisa mengenali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala adalah ada 5 poin, ya. Ada 5 poin dengannya seorang bisa mengenal Nabi SAW. Yang pertama, ma'rifatuhu nasabah, mengenali nasab beliau. Ya, mengenali nasab beliau. Masuk di dalamnya juga mengenali namanya, ya, kunyahnya, nama keluarganya, nasab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam nanti kita sebutkan. Kita sebutkan dulu poinnya. Kemudian yang kedua adalah mengenali tentang umur beliau SAW. Artinya masuk di dalam hal ini adalah kelahiran beliau, kemudian tempat beliau, yakni tempat kampungnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kapan beliau hijrah, kemudian sampai wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Poin yang ketiga, dan ini yang paling terpentingnya yang bisa diambil bagi setiap muslim, adalah ma'rifatu hayatihi an-nabawiyah,
mengenali beliau tatkala menjadi nabi dan rasul. Bagaimana kehidupan beliau tatkala sudah diutus menjadi seorang nabi dan seorang rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini insyaallah kita bahas. Kemudian yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bimadza kana nabiyyan wa rasula. Dengan apa Nabi SAW menjadi nabi? Dengan ayat apa Nabi ini diutus menjadi nabi, seorang nabi? Dan dengan ayat apa Nabi SAW diutus menjadi seorang rasul? Nanti kita akan sebutkan juga apa perbedaannya antara nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa perbedaannya? Nanti kita sebutkan perkataan ulama insyaallah. Kemudian yang poin yang terakhir, dengannya seorang bisa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bimadza ursila walimada. Dengan apa beliau ini diutus, dengan membawa risalah apa beliau ini diutus, apa misi beliau diutus, dan kenapa beliau membawa ini, apa misinya, ya, yang akan disampaikan. Yang mana apabila seorang hamba mengenali 5 poin ini, dia akan paham kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus kita seorang nabi. Sehingga ya minimal dia tahu nabinya, dia tahu ya apa yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak salah langkah. Ini semua ada 5 poin yang insya Allah kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Tapi kita sebutkan dulu 1 poin yang disebutkan oleh ulama. Ya, poin yang pertama saja. Poin yang pertama saja yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan masyayikh lainnya yang mengatakan tentang ya ma'rifatuhu nasabah, mengenali ya nasab beliau sallallahu alaihi wasallam. Di sini redaksi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengenali nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Wa Hashim min Quraisy, dan Hashim itu dari Quraisy, bangsa dari suku ya kabilah Quraisy. Wa Quraisyun minal Arab, dan Quraisy berasal dari bangsa Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Dan bangsa Arab itu ya nanti kita sebutkan berasal dari keturunan Ismail ibn Ibrahim al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, walahu minal umri 63 sanah. Dan beliau ya hidup di dunia ini 63 tahun. Minha arba'una qabla an-nubuwah. Sebelum beliau menjadi rasul, dia sudah hidup 40 tahun sebelum menjadi nabi. Wa 23 nabiyya wa rasula. Dan beliau menjadi nabi dan rasul ya 23 tahun. Nubbi'a bikra wa ursila bil mudaththir. Beliau menjadi nabi dengan surat Iqra, yakni Al-Alaq 1-5. Wa ursila bil mudaththir. Dan beliau diutus menjadi seorang rasul dengan surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir. Ya, wa baladuhu Makkah, kampungnya itu di Makkah. Wa hajara ilal Madinah, dan berhijrah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 poin saja yang kita bahas, dengannya kita tutup, yaitu mengenali nasab beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, bahwasanya beliau bernama Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, sampai Hashim. Dan Hashim dari Quraisy, dan Quraisy dari bangsa Arab, dan Arab dari bangsa dari keturunan Ismail ibn Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita berhenti sebentar dari kalimat ini. Lihat, disebutkan
bahwasannya Nabi kita berasal dari bangsa Arab. Jadi sungguh sangat heran jika ada seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir memusuhi bangsa Arab. Kenapa? Berarti sama saja dia memusuhi, menyakiti Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berasal dari bangsa Arab. Ana ngomong begini bukan karena saya Arab, lah, karena ini adalah agama. Ini adalah agama. Tatkala ada seorang mukmin yang mencela bangsa Arab secara umum, bukan person-personnya. Kita tahu person-personnya banyak bangsa Arab yang lebih hina daripada iblis. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ya, ada penghuni-penghuni neraka dari gembong-gembong orang-orang Quraisy, yang mana itu nasab yang tertinggi, tapi masuk neraka. Kenapa? Karena tidak mau masuk Islam. Tapi ini yang kita bahas, yang mana sekarang menjadi buah bibir di negeri kita. Jangan ngikutin Islam Arab. Lah kalau nggak ngikutin Islam Arab, mau ngikutin Islam yang mana? Nabinya kok nabi dari Arab, Qur'annya dari bahasa Arab, hadis-hadisnya dari bahasa Arab, terus dari mana? Tapi giliran ada Valentine Days, ada apa lagi tuh, ada hari-hari setan, apa namanya? Halloween. Kok kenapa nggak ada istilah jangan ikut-ikutan orang barat? Nggak ada itu, hilang. Ya kenapa? Karena tujuannya satu. Tujuannya untuk merusak Islam dari sumbernya langsung. Sehingga apa nih? Sumbernya Islam. Oh, dari Arab. Maka digunting nih Arabnya. Dibikin jadi jelek. Diistilah-istilahkan yang gak benar. Ya sampai masuk ke ranah politik. Ada istilah kadrun. Kadal guru. Dan lain sebagainya. Hati-hati ya ikhwah. Nabi kita. Nabi Muhammad SAW dari bangsa Arab. Kalau Anda memusuhi orang, silakan musuhi orang. Udah, nggak usah bahas masalah ras-rasnya. Entah itu Cina, entah itu Arab, entah itu Eropa. Jangan nyebutin masalah itu. Apalagi Arab. Ya kenapa? Karena Nabi kita di bangsa Arab. Hati-hati. Ini bagian dari agama. Walaupun ada hadis yang dhaif, ya, bughdul Arabi minan nifaq. Membenci orang Arab ini bagian dari kemunafikan. Kenapa? Nabi kita dari bangsa Arab. Jadi hati-hati dalam masalah ini. Ya, ini bagian dari rasis ini, hati-hati. Apalagi Nabi, ini masalah Nabi. Ini masalahnya apa? Ada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, Nabi kita dari bangsa Arab. Tapi risalahnya tidak hanya untuk bangsa Arab. Tapi untuk seluruh manusia secara umum. Dan ini pembeda antara syariat Nabi sebelumnya. Kalau syariat Nabi sebelumnya hanya terkhusus untuk komunitas dan kaumnya saja. Makanya kita lihat di Taurat, di Injil, jangankan ke Taurat ke Injil, di Al-Quran saja. Perkataannya Nabi Musa sama Nabi Isa. Apa perkataannya? Ya Bani Israel. Ya Bani Israel. Ya Bani Israel. Kenapa? Karena agama yang dibawa khusus untuk Bani Israel. Sehingga salah itu kalau ada orang yang non-Israel yang beragama Nasara. Kenapa? Hukum asalnya Nasara itu untuk mereka doang. Bukan untuk non-Bani Israel. Kalau agama Nasara itu benar. Ya, kita yakini agama mereka batil. Ya, inna dina indallahi Islam. Itu harus kita yakini. Ya Ustaz, enggak toleransi. Toleransi dari mana? Toleransi lakum dinukum waliyadin, udah. Adapun masalah keyakinan, akidah Islam yang benar. Ya, Allah sendiri yang mengatakan inna dina indallahi Islam. Lihat syariat Nabi Musa, Nabi Isa itu terkhusus untuk kaumnya tersendiri. Dan banyak ayat yang mengatakan tidaklah kami mengutus Rasul kecuali untuk kaumnya. Berbeda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fabu'ithtu ilan nasi kafah. Aku diutus untuk seluruh manusia. Dalam riwayat lain, lil ahmari wal aswad, kepada yang merah dan yang hitam. Artinya menunjukkan kulit manusia semuanya, bukan untuk bangsa Arab. Makanya dalam Al-Quran ada nggak kalimat ya ma'syaral Arab? Ada apa tidak? Tidak ada. Ya,
ya ma'syaral ansar, ya ma'syaral muhajirin, ya Quraisy. Gak ada. Tapi yang ada, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman dari bangsa Arab saja? Lah, dari Indonesia, dari Asia, dari Amerika. Kalau dia beriman, masuk dalam kategori ya ayyuhan nas. Bahkan Nabi ketika khutbah di Padang Arafah, ketika wukuf di Arafah, padahal yang hadir kebanyakan Arab, tapi Nabi tidak mengatakan ya ma'syaral Arab, tidak. Tapi Nabi mengatakan ya ayyuhan nas. Menunjukkan bahwasanya syariat Islam walaupun lahirnya di Arab, tapi tidak khusus untuk Arab, tapi untuk nasu jami'an, untuk seluruh manusia. Jadi kalau mereka menyudutkan ya Arab itu karena ada tujuan untuk apa? Memotong Islam dari sumbernya. Agar Islamnya jangan seperti mereka. Islamnya pengen seperti yang ada di sini. Makanya lahir Islam Nusantara. Ya, Islamnya harus pakai keris, harus pakai belangkon, ya, harus memuja apa pohon, keramat, kuburan dikeramatkan. Itu yang diinginkan. Islam yang seperti ada adat istiadatnya dengan negeri kita. Makanya dirujak abis tuh, dibebek abis tuh bangsa Arab. Ya, demikian ada tujuannya. Ya mereka ingin menghancurkan Islam nggak bisa. Jadi kalau ingin ditanya mana kupingnya, mana telinganya, ini. Ya, ingin menuju Islam langsung nggak bisa, tapi dihabisin langsung sumbernya. Sama seperti Syiah, ingin menghabisi Nabi Muhammad nggak bisa. Maka yang dihabisi siapa? Yang dihabisi siapa? Para sahabat Nabi SAW. Ingin menunjukkan kepada manusia, lihat tuh Nabi Muhammad gagal mentarbiyah. Kenapa? Sahabat-sahabatnya pada kafir, kata mereka. Jadi itu tujuannya ada unsur tertentu. Makanya disebutkan di sini. Ya, kita tanpa mempelajari ini pun kita harus tahu. Ya, karena Nabi kita dari bangsa Arab. Dan ingat, ya, bukan Arab atau non-Arabnya yang akan ada di sisi Allah yang terpuji. Yang termulia di sisi Allah itu apa? At-taqwa. Lihat kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian, entah itu Arab atau non-Arab, selagi dia bertakwa, maka dialah yang akan mengungguli yang lain. Makanya disebutkan dalam peribahasa, al-jannatu limanittaqa wa in kana abdan habasyiya wan naru liman asa wa in kana quraisyiya. Iya enggak? Disebutkan al-jannah, surga itu bagi orang yang bertakwa walaupun dia adalah budak dari negeri Habasyah. Orang yang hitam, kulitnya hitam. Tapi neraka adalah bagi orang yang bermaksiat durhaka walaupun dia dari orang Quraisy yang paling tinggi nasabnya. Jadi itu ayyuhal ikhwah. Jadi ini sengaja kita singgung masalah ini karena itulah yang terjadi di luar sana. Nanti insya Allah kita akan sebutkan tentang nama-nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian tentang poin-poin berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.